Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 37 faslun fi ahkamil qiradi. Faslun fasal fi ahkamil qiradi, menjelaskan tentang hukum-hukum qirad. Fasal menjelaskan tentang hukum-hukum qirad. Qirad itu wa huwa lughatan mushtaqun minal qurdi. Lafaz al-qirad dalam segi bahasanya tercetak dari kata-kata al-qurdu. Dari al-qurdu kemudian muncul lafaz qirad. Wa huwa al-qat'u, yang mana terjemah secara lafaznya adalah al-qat'u, memutus. Wa syar'an, adapun qirad dalam ilmu syara'nya, dalam fikihnya adalah daf'ul maliki, memberikannya malik, orang yang memiliki harta, malan pada harta, lil amili, kepada amil. Ada orang yang memiliki harta, menyerahkan hartanya kepada orang lain, yang malu fihi, yang orang yang diberi harta itu akan mengelolanya. Wadibul mali, adapun untungnya harta tadi, bainahuma, itu dibagi di antara mereka berdua. Fasal menjelaskan tentang qirad. Qirad yaitu daf'ul maliki malan lil amili, ya'malu fihi wa ribhul mali bainahuma. Qirad itu baru ijarah. Qirad adalah ada orang yang memberikan harta kepada orang lain, yang memiliki harta ini disebut al-malik, yang menerima harta disebut al-amil, supaya al-amil itu mengelola harta tadi, kemudian keuntungannya dibagi berdua. Nah, kalau bahasa kita bagi untung. Kalau di bank itu disebut apa? Mudharabah. Ada yang menyebut qirad, ada yang menyebut mudharabah, bagi hasil. Ini mirip-mirip dengan syirkah. Kalau syirkah itu ada dua orang, hartanya digabung, dikelola, itu syirkah. Kalau hartanya dari satu belah pihak, namanya qirad. Qirad itu ada orang menyerahkan hartanya kepada orang lain supaya harta itu dikelola. Kalau nanti ada untungnya akan dibagi berdua. Kalau tidak ada penyebutan untungnya, tidak ada penyebutan pembagian untung dibagi berdua, ya nanti akan ada kelanjutan, nanti akadnya rusak. Nah, qirad ini di satu sisi dia mirip dengan ijarah. Ijarah itu sewa. Sebenarnya di dalam akad qirad ini terdapat unsur yang tidak diketahui, dia masih majhul, tetapi itu diperbolehkan, dimaafkan. Karena begini, misalnya saya bilang, Pak Agus, ini saya ada duit 10 juta, kamu kembangkan, kamu kelola, nanti kalau ada untungnya kita bagi dua, kamu 50%, saya 50%. Nah, sebenarnya di situ ada ketidakpastian, ada sesuatu yang tidak diketahui, yaitu berapa, 50% itu berapa, dan itu belum tentu berhasil, karena ini diambil dari untung.
ini ada uang 10 juta, kamu bisniskan, nanti untungnya kita bagi 2. Ya kalau untung, kalau tidak untung, dia sudah bekerja sedemikian rupa tidak dapat upah. Ya, akhirnya gimana? Dia dirugikan. Nah, sebenarnya ditinjau dari situ akad seperti ini tidak boleh. Karena pertama tidak jelas upahnya itu berapa, yang kedua bisa merugikan ke Pak Agus tadi. Tapi ini diperbolehkan, dimaafkan. Kalau ijarah itu nih, saya menyuruh Pak Agus tolong tebas rumput di rumah saya itu, nanti saya upah 300.000. Nah, bedanya di situ. Kalau ijarah itu upahnya jelas 300.000, 500.000, 1 juta. Nah, sedangkan di akad qirad ini, karena itu nanti pembagiannya adalah persentase dari untung, ya kalau untung. Terus yang kedua, dari 50% itu berapa? Jangan-jangan ternyata cuma dapat laba 100.000, padahal dia sudah mati-matian siang malam buka toko, hanya dapat untung 100.000, dibagi 2 dapat 50.000, dapat 500. Di situ ada sebenarnya sesuatu yang majhul yang sebenarnya itu tidak diperbolehkan, tetapi ini berlaku, diperbolehkan oleh syarak, namanya qirad. Walil qiradi arba'atu syara'ita. Qirad ini syaratnya ada 4. Ahaduha ayyakuna ala nadin. Salah satunya dia berada di atas emas dan perak. Ain nakudin artinya naked minat darohima wadananiro, yaitu naked adalah benda dirham-dirham atau dinar-dinar. Al-khalisati yang murni, fala yajuzu maka tidak diperbolehkan al-qiradu qirad ala tibrin pada emas batangan, emas yang berbentuk batangan. Wala huliyin, dan emas yang berbentuk perhiasan. Wala magsusin, dan juga tidak boleh pada emas yang dicampur. Wala urudin, dan juga tidak boleh pada benda-benda komoditi jual beli urut. Wa minha, dan juga al-fulusu fulus. Nah, ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama, akad qirad itu hanya boleh pada emas dan perak yang masih murni. Emas dan perak yang masih murni, bentuknya itu dirham atau dinar. Ini mata uang zaman dulu. Mata uang zaman dulu yang terbuat dari emas dan perak, yaitu disebut dengan dirham dan dinar. Maka qirad tidak bisa berlaku pada selainnya dua benda tadi. Apakah emasnya itu berbentuk batangan, berarti belum dicetak menjadi uang dirham, uang dinar, atau dia sudah berbentuk perhiasan, atau emas yang tidak murni sudah campuran. Juga tidak boleh pada benda-benda komoditi yang diperjualbelikan, itu namanya urud tijarah. Begitu juga dengan fulus. Fulus ini mata uang yang bukan dirham, bukan dinar, fulus. Nah, ini syarat yang pertama menurut Fathul Qorib yang dicantumkan adalah modal itu harus berupa dinar dan dirham yang masih murni, dirham dan dinar yang murni. Ya kalau sekarang ya mata uang rupiah kita itu ya. Mata uang rupiah kita itu boleh dipakai qirad ya dengan mengikuti pendapat yang tidak mensyaratkan harus ya begitu aja. Maka kalau kita berakad qirad
terus yang dijadikan modal itu uang rupiah boleh. Ini ada uang 10 juta Pak Agus, kamu kembangkan, nanti untungnya kita bagi dua. Kalau mengikuti Fathul Qorib ini ya nggak boleh. Sama juga dengan COD itu cost on delivery itu ya kalau madzhab Syafi'i tidak bisa, karena jual beli bendanya itu harus ada atau seenggak-enggaknya pernah dilihat. Nah, sedangkan di Shopee, di apa-apa itu kan kita nggak pernah melihat bendanya, hanya penjualnya itu hanya menampilkan sebagian contoh foto. Itu kalau ikut madzhab Syafi'i ya nggak bisa. Nah, ini juga, maka yang pertama syaratnya adalah harus berupa mata uangnya itu dirham dan dinar. Nggak boleh pada selainnya ini. Ini saya ada beras 100 ton, kamu kembangkan Pak Agus, itu urut, nggak boleh menurut Fathul Qorib. Ini ada misalnya itu minyak goreng satu berapa atau satu bal, ini kamu kembangkan, tidak boleh. Wasani ada syarat yang kedua, ayadzana rabbul mali, pemilik harta memberikan izin lil amili kepada amil, kadang disebut malik, kadang disebut rabbul mal. Lil amili kepada amil fit tasarrufi, di dalam tasarruf, idnan mutlakon, dengan memberikan izin yang mutlak. Syarat yang kedua, pemilik modal, pemilik harta ini memberikan izin yang luas, memberikan izin yang mutlak. Fala yajuzu, maka tidak diperbolehkan lil maliki kepada malik, ayyudoyiko, yaitu dia mempersempit atas sorrufa, pada tasarruf, alal amili, kepada amil. Kakaulihi, misalnya dia berkata, la tastar sayhan, janganlah kamu membeli sesuatu, hatta tusyawironi, sehingga kamu bermusyawarah kepadaku. Aula tastar, atau janganlah kamu membeli ilal qintota al baydoa, kecuali pada gandum putih, masalah umpamanya gitu. Syarat yang kedua adalah pemilik modal harus memberikan izin seluas-luasnya kepada amil. Maka pemilik modal tidak diperbolehkan kalau dia mempersempit tasarruf kepada si amil. Misalnya dia berkata, latas tarsai'an hatta musyawironi, kamu jangan membeli apa-apa sebelum kamu ngomong dulu sama saya, sebelum kita musyawarah dulu. Au latastar ilal qintatal baydoa masalan, atau misalnya dia berkata, kamu jangan membeli kecuali gandum putih, dan lain sebagainya. Ini syarat yang kedua, tidak boleh mempersempit gerak si amil. Kamu jangan beli ini, kamu jangan beli ini, kamu jangan beli sebelum ngomong dulu, kamu jangan. Itu malah nanti mengakibatkan kirotnya enggak menjadi tidak sah. Jadi setelah orangnya itu dikasih harta, ya sudah, biarkan dia mau mengelolanya itu seperti apa, ya dibiarkan seluas-luasnya. Dia mau belanja apa, mau membeli apa, mau dijual berapa, diserahkan kepada si amil. Justru kalau dibatasi nanti malah akadnya itu menjadi batal. Kalau akadnya menjadi batal, bagaimana? Semua muamalah, kalau ada sesuatu yang cacat di dalamnya yang mengakibatkan muamalah itu dihukumi rusak atau batal, maka kembalinya ke ujratul misli. Kalau nanti bab perkawinannya mahar misli, kalau di bab
bab ya ujratul misli. Kalau itu masalah harga ya samanul misli. Begitu ya. Misalnya itu setelah Pak Agus bekerja keras 6 bulan ya kan, ternyata akadnya ini adalah akad yang rusak, maka Pak Agus ini dia harus diberi upah yang disebut dengan ujratul misli. Ya sepantasnya orang bekerja buka toko selama 6 bulan itu akan digaji berapa, itulah nanti yang harus diterima Pak Agus. Jangan membeli ini, jangan membeli ini, dibatasi, enggak boleh. Suma atofa al-musonifu, kemudian al-musonef menyambung ala qaulihi sabiqon mutlaqon, pada kata-katanya sabiqon mutlaqon, qauluhu huna, pada kata-katanya yang berbunyi au fima ai fit tasarrufi fi syai'in, au fima atau di dalam perkara, maksudnya adalah fit tasarrufi fi syai'in, di dalam tasarruf pada sesuatu, layan qoti wujuduhu ghaliban, yang tidak terputus wujudnya pada umumnya keadaan. Au fima la yang qati'u wujuduhu ghaliban, atau di dalam mentasarufkan sesuatu yang keberadaannya itu biasanya tidak pernah terputus. Ini ada contohnya. Falau syarrata alaihi, seandainya si pemilik harta itu mensyaratkan kepada amil syiro asai'in, untuk membeli sesuatu yang duru wujuduhu, yang keberadaannya itu langka. Kalau ini misalnya kuda al-balaki apa al-balki, al-balki yang belang-belang, lam yasihkan, maka tidak sah. Nah, ini juga sama juga dengan yang sebelumnya tadi. Seandainya orang yang memiliki modal itu mensyaratkan untuk membeli sesuatu yang langka, misalnya seperti kuda yang belang, lam yasihkan, maka hukumnya tidak sah. Pak Agus, ini ada uang 10 juta, kamu kembangkan, belikanlah kuda yang kulitnya belang-belang. Ya, kuda belang-belang itu enggak ada, yang belang-belang itu zebra. Ya, kuda kalau enggak warnanya hitam ya hitam mulus, kalau enggak ya yang agak-agak agak-agak kemerahan, ya satu warna itu. Ya, kuda yang kuda belang ya enggak ada. Nah, seandainya pemilik modal itu mensyaratkan seperti itu, malah tidak boleh, tidak sah, karena itu adalah sesuatu yang wujudnya itu langka, tidak ada, malah menjadikan akad qirotnya menjadi batal bagi hasil. Wasalisu, adapun yang ketiga, ayusrito, yang enak sebenarnya ayastarito, biasanya ada taknya, itu tidak ada taknya. Kalau tidak ada taknya berarti ayusrito lahu. Wasalisu ayusrito lahu, adapun syarat yang ketiga yaitu pemilik harta atau malik atau rabbul mal memberikan syarat kepada amil, ay yusrito al maliku lil amili, artinya malik memberikan syarat kepada amil juz'an makluman, juz'an bagian makluman yang diketahui, minaribhi, dari untung. Syarat yang ketiga, pemilik modal memberikan bagian yang pasti dari untung. Kanisbihi, misalnya setengahnya dari untung tadi, au sulusihi, atau sepertiganya untung.
titik. Nah, syarat yang ketiga, pemilik modal dia akad qirad kepada amil itu sambil mengatakan bagian yang diketahui. Pak Agus, nanti bagianmu sepertiga, Pak Agus, nanti bagianmu setengah dari untung. Setengah dari untung. Nah, ini bedanya kalau yang di bank syariah itu ini ya. Kalau yang di bank syariah itu, kalau kita ke bank, Pak, saya mau pinjam duit berapa? 50 juta. Saya mau buka toko. Oh ya sudah, kalau begitu kita akan mudharabah ya Pak. Kita bagi hasil. 50 juta, ini uangnya 50 juta, ini nanti kita bagi hasil. Nah, bank minta bagian itu 0,5%, misalnya begitu ya. Nah, masalahnya 0,5% itu dari 50 juta. Iya kan? Kan itu masalahnya. Sedangkan akad qirad atau mudharabah itu bagiannya itu dari untung, bukan dari modal. Nah, ini loh bedanya di situ. Kalau yang di bank syariah itu kan 0,5% atau berapa persen itu dari uang yang kita pinjam itu. Nah, bukan dari untung. Kalau secara fikihnya itu dari untung. Kita dapat modal 50 juta, kita kelola, ternyata cuma untung 1 juta. Ya 1 juta itu nanti dibagi berapa persentasenya. Kalau banknya minta 5%, ya 5%, sisanya yang 95% misalnya untuk saya, untuk kita. Nah, ini kan enggak. Persenannya itu bukan dari untungnya tetapi dari uang 50 juta itu. Bedanya kan itu. Maka yaitu yang apa bisa disebut qirad, apa bisa disebut bagi hasil, dan tentu saja tidak, karena itu dari modalnya, bukan dari untungnya. Nah, sedangkan yang disebut dengan qirad secara fikih ini bagi hasilnya itu dari untungnya. Ya, untung berapa nanti itu, nah itu dikeluarkan berapa persennya. Nah, ini juga bentuk syarat yang ketiga, yaitu amil harus diberitahu kamu nanti mendapat bagian setengahnya dari untung, sepertiganya dari untung, dan itu penyebutannya harus persentase, bukan nominal. Bagus, ini ada uang 50 juta kamu kelola, nanti bagianmu 1 juta. Itu malah rusak akad qiradnya. Yang benar adalah bagianmu nanti seperempatnya, bagianmu nanti sepertiganya. Kalau disebutkan angkanya malah rusak, malah batal akad qiradnya. Nah, bedanya di situ. Maka terus kata teman-teman itu, ya di bank syariah itu apa? Bukan bank syariah, bukan bank syariah sebenarnya, syariahan, mobilan syariahan. Karena tadi pembagian persentasenya itu bukan dari untung, tetapi dari ya 50 juta tadi tiap bulan diminta bagian 0, berapa persennya. Harusnya kan dari untungnya. Falau qala al-maliku lil amili, seandainya malik berkata kepada amil, qaratuka, saya akad qirad kepadamu, ala hadzal mali, pada harta ini, ala annalaka fihi syirkatan, dengan catatan sesungguhnya bagi kamu di dalam bagian harta itu syirkatan, ada bagian syirkat, au nasiban minhu, atau ada bagian dari harta itu, fasada al-qiradu, maka rusaklah akad qirad. Nah, ini enggak boleh kalau disebutkan dengan cara begini. Pak Agus, saya akad qirad kepadamu, nanti kamu dapat bagian secara syirkat, kamu memiliki hak syirkat pada harta itu, atau nanti kamu akan mendapat bagiannya itu berapa, tidak disebutkan. Pak
Pak Agus, ini uang 50 juta kamu putar, kamu jadikan bisnis, nanti saya kasih bagian. Nah, itu fasada al-qiratu, akad qirot yang menjadi rusak. Kalau akad qirotnya menjadi rusak, ternyata itu Pak Agus sudah bekerja, maka Pak Agus berhak mendapatkan yang namanya ujratul misli. Dia berhak mendapat ujratul misli karena sudah bekerja. Itu ada undang-undang fikih begini ya. Kalau ada orang disuruh melakukan sesuatu, terus tidak disebutkan bagiannya, di mana orang itu mengharap mendapatkan sesuatu, maka dia tetap harus diberi bagian, yaitu yang disebut dengan ujratul misli. Misalnya begini, Pak Agus tolong besok tebas rumput di rumah saya tidak nyebut nanti saya upah 300.000, itu tidak saya sebutkan. Besoknya Pak Agus ke rumah saya, terus rumput itu ditebas. Setelah selesai tebas, terus saya nggak mau bayar, itu nggak boleh. Saya tetap harus wajib membayar kepada Pak Agus. Kenapa? Ketika Pak Agus ketika Pak kerja menebas rumput, itu di dalam hatinya itu ada rasa toma atau mengharapkan upah. Wah, saya dapat upah ini. Nah, itu pekerjaan yang ada unsur seseorang mengharapkan ada imbalan itu, kalau tidak disebutkan maka dia harus di ujratul misli. Nah, itu saya kan tadi tidak nyebut nanti saya kasih upah 300 gitu ya. Walaupun saya tidak nyebut nanti saya kasih upah 300, tetapi ketika Pak Agus nebas itu di dalam pikiran, di dalam hatinya itu dia berharap-harap, wah ini nanti lumayan dapat uang 300.000 upah nebas. Nah, yang begitu itu nanti di dalam fikih itu diakomodir. Saya orang yang menyuruh itu tidak boleh ingkar. Oh enggak, saya kan enggak nyebut nanti kamu akan saya upah. Itu enggak begitu. Jadi itu nanti kalau tidak disebutkan di awal bahwa nanti itu akan diupah 300, maka nanti dia pembayarannya adalah dikembalikan ke ujratul misliyah. Orang nebas sehalaman rumah saya itu umumnya biasanya diupah berapa? 300, ya berarti saya harus mengupah 300. Itu sudah menjadi undang-undang fikih. Au ala an-naribha, atau berkata an-naribha bainana, sesungguhnya untung akan berada di antara kita. Wa yakunu ribhu nisfaini, dan untungnya nanti adalah nisfaini, setengah-setengah. Jadi kalau ada orang berkata, Pak Agus ini kelola, nanti untungnya untuk kita berdua. Kalau ada orang mengatakan seperti itu, nanti untungnya untuk kita berdua, maka itu secara undang-undang fikihnya adalah nanti Pak Agus 50%, saya pemilik modalnya 50%. Jadi Allah anarik habainana,
wa yakunu arifun nisfaini, maksudnya boleh. Ini kelola nanti untungnya kita bagi berdua. Nah, kalau untungnya kita bagi berdua, untungnya di antara kita, itu maksudnya adalah nisfaini, yang seperti itu boleh. Jadi ini pembagiannya itu dari untungnya. Ya, kalau nanti untung ya berarti Pak Agus dapat, kalau tidak untung ya tidak dapat. Tapi kalau itu akadnya rusak, untung tidak untung Pak Agus dapat upah. Nah begitu ya. Ini ada orang akad kirotnya itu rusak. Akad kirotnya rusak, fasad, karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Tahu-tahu dikelola tidak dapat untung, tapi karena itu akadnya rusak, Pak Agus tetap harus dibayar dengan ujratul misli. Nah itu ya, untung tak untung Pak Agus harus dibayar. Bayarannya berapa dikembalikan ke standarnya, biasanya orang diberi upah berapa. Tetapi kalau itu tadi akad kirotnya benar, syarat rukunnya terpenuhi, ya dia dapat bagiannya dari untung berapa persennya. Ternyata tidak untung, ya Pak Agus tidak dapat apa-apa. Nah, kalau rugi bagaimana, yang malah tidak dapat apa-apa. Wallah. Allahumma sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Alladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin